Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Alfaris Baraja dan izinkan saya untuk presentasikan cara untuk mengembangkan hipotesis profil pelanggan digital dalam rangka melaksanakan asesmen 1 pengembangan pelanggan digital. Oke, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, sebelum kita membahas how to-nya atau cara-caranya, alangkah baiknya kita membahas kenapa ini penting gitu. Alangkah baiknya kita membahas kenapa kita membuat atau bisa dibilang mengembangkan sebuah hipotesis pelanggan itu penting. Alasannya adalah karena langkah hipotesis membuat hipotesis ini adalah langkah penting dalam upaya pemasaran dan pengembangan produk yang sukses gitu. Hipotesis ini membantu Anda memahami siapa pelanggan Anda, kebutuhan mereka, preferensi mereka, terus apa kekurangan, apa pains dan gains mereka dan lain-lain gitu. Perilaku mereka juga tercatat di situ. Jadi membantu Anda untuk menemukan ini seperti itu. Jadi banyak informasi yang didapatkan untuk menentukan apakah customer Anda itu benar-benar valid, apakah produk yang Anda ciptakan itu benar target customernya, seperti itu. Jadi salah satu caranya adalah dengan mengembangkan hipotesis customer profile seperti itu. Oke, sekarang kita sudah tahu alasan why is it important. Sekarang kita lanjut ke cara melakukannya. Oke, di sini ada 4 step utama gitu ya. Ada 4 step utama. Mungkin kalau misalkan kita jabarkan lebih detail lagi, ada sekitar lebih banyak lah. Ada lumayan banyak, lebih dari 4 step gitu ya. Cuman karena ini saya mencoba meringkasnya, jadi saya berhasil ringkas sampai 4 step gitu. Oke, yang pertama adalah untuk mengumpulkan data terlebih dahulu. Artinya apa? Kita mengumpulkan data ini untuk dijadikan bahan pembuatan hipotesis kita awal, bahan pembuatan hipotesis awal kita gitu. Jadi caranya adalah gimana? Contohnya nih ya, contoh gitu. Anda adalah sebuah pendiri startup ini ojek online gitu contohnya. Nah, Anda bisa tuh mungkin sambil tanya-tanya, mungkin siapa pelanggan Anda sebenarnya itu dengan cara menanya ke siapapun gitu, dari berbagai macam tipe pelanggan, tipe kalangan pelanggan gitu. Mungkin dari ibu-ibu, anak SMP, anak SD, anak SMA, mungkin pekerja wanita, pekerja pria, terus lansia dan lain-lain gitu. Jadi semuanya harus bisa ditanyakan, harus bisa dirangkul untuk bisa mendapatkan informasi yang menyeluruh, bukan dari satu kalangan masyarakat aja gitu. Oke, mungkin Anda sudah dapat gitu ya, sudah banyak dapat info-info gitu. Contohnya mungkin di hari Minggu banyak ibu-ibu yang memerlukan transportasi umum untuk bepergian ke berbagai macam hajat gitu, berbagai macam tempat. Contohnya kayak mungkin CFD, atau mungkin ke gereja, atau ke pasar, atau ke rumah teman dan lain-lain seperti itu gitu. Jadi Anda sudah bisa mendapatkan, bisa dibilang info lah gitu. Nah, untuk contohnya sendiri banyak ya, maksudnya contoh untuk mendapatkan ini itu bisa interview, terus ada survei form, angket dan lain-lain seperti itu. Nah, contoh kalau yang step pertama sudah, Anda bisa lanjut ke step kedua, yaitu analisis datanya. Nah, Anda sudah dapat nih data-data gitu ya, mungkin sudah direkap dalam bentuk lembaran gitu ya. Nah, coba Anda bisa analisis datanya. Artinya analisis itu apa sih? Artinya analisis itu kan kita mengamati ya data-data yang ada gitu. Oh, ternyata benar tadi tuh yang bisa diamati adalah ternyata ibu-ibu itu kalau misalkan hari Minggu, hari libur itu perlu banyak keluar, banyak keperluan untuk keluar gitu, dan mungkin kemampuan untuk mengendarai sepeda motor atau mobil masih banyak yang belum bisa gitu untuk dari kalangan ibu-ibu. Jadi disitulah pains mereka gitu. Anda bisa analisis data-data seperti itu gitu. Cobalah juga untuk merujuk kepada tren belakangan ini, karena biasanya tren belakangan ini yang paling relate dengan gaya hidup masyarakat seperti itu. Gaya hidup yang sedang Anda
teliti seperti itu ya. Nah, terus kalau sudah gitu ya, Anda bisa buat hipotesisnya. Cara membuat hipotesisnya adalah, hipotesis itu kan artinya seperti perkiraan lah, perkiraan sebelum Anda melakukan eksperimen gitu. Sebelum Anda mengetes apakah hipotesis Anda, apakah perkiraan Anda ini memang benar gitu. Contoh ya, kalau misalkan kayak gitu, ibu-ibu banyak ibu-ibu di Indonesia yang banyak ibu-ibu di Pulau Jawa atau di Jawa Barat gitu ya, banyak ibu-ibu di Jawa Barat yang memerlukan transportasi umum di hari Minggu atau hari-hari tertentu gitu. Contohnya seperti itu gitu. Nah, usahakan hipotesis yang Anda buat itu bersifat testable, artinya bisa dites gitu ya, tidak terlalu ngawang gitu. Sifat testable, precise, artinya precise tuh hipotesisnya itu mendalam gitu, jangan memberikan arti luas gitu, terus dan diskrit gitu. Oke, seperti itu. Nah, terus kalau Anda sudah membuat hipotesisnya, Anda uji apakah benar gitu. Anda lihat lagi di situ apakah apakah data yang sudah Anda perkirakan itu memang benar-benar valid gitu. Oh, ternyata memang benar banyak ibu-ibu yang memerlukan transportasi umum gitu. Nah, di situ Anda bisa lumayan tahu tuh siapa customer Anda. Anda bisa memvalidkan bahwa misalkan si ibu-ibu ini adalah merupakan customer Anda gitu, calon customer seenggaknya kayak gitu. Jadi cara-cara untuk memvalidkan customer Anda bahwa memang dia customer, untuk mengkonfirmasi lah, bisa dibilang mengkonfirmasi atau memang mencari siapapun customer Anda untuk memvalidkan gitu ya, adalah dengan hipotesis ini gitu. Nah, sebetulnya memang banyak ada step-step lainnya gitu ya, kayak kalau misalkan udah diuji ya dipakai hipotesisnya gitu. Jadi emang ini ntar hipotesisnya artinya apa? Artinya kita bisa menentukan target utama dari aplikasi kita, dari project kita yang sedang kita buat, target pengguna utama lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi empat step ini meringkas dari berbagai macam step dalam membuat atau mengembangkan hipotesis customer profile seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.